Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan. Saya percaya dalam Tuhan tidak ada kebetulan. Kalau kita bisa ada lagi hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Markus pasal 5 ayat 1 sampai 20. Secara khusus saya akan baca ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Firman-Nya berkata demikian. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Demikian kebenaran firman-Nya di hari ini yang secara khusus mengajar dan menasihati kita, memberitakan apa yang diperbuat Tuhan. Sebagai umat, sebagai orang percaya, sepatutnya dan selayaknya lah kita menyaksikan, kita memberitakan apa yang diperbuat Tuhan bagi kita. Dan saya percaya ada banyak hal dalam hidup kita yang Tuhan perbuat, yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Apakah itu berbentuk mujizat Tuhan, apakah itu berbentuk pertolongan Tuhan di masa-masa yang sukar, apakah itu kesembuhan dari Tuhan, tetapi juga termasuk karya penyelamatannya bagi kita ketika dia mati di bukit Golgota demi dan untuk menebus dosa kita. Ini semua hal-hal yang diperbuat Tuhan bagi kita. Nah, sebagai umat kita diwajibkan untuk memberitakan apa yang diperbuat Tuhan. Kalau kita melihat dalam ayat 19, Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu." Beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhanmu atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Jadi ketika orang yang kerasukan setan tadi disembuhkan Tuhan, dan setan roh jahat itu keluar darinya, dia minta untuk diperkenankan mengikut Yesus. Tapi justru Yesus berkata, "Pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan." Justru Yesus memberitahukan kepada orang yang tadinya kerasukan setan, beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan. Atas dasar inilah maka perenungan kita akan firman Allah di hari ini memberitakan apa yang diperbuat Tuhan. Lalu pertanyaannya adalah, kenapa kita harus memberitakan apa yang diperbuat Tuhan? Kenapa kita harus menyampaikannya, menceritakannya kepada orang lain akan apa yang diperbuat Tuhan dalam hidup kita? Ada dua alasan penting yang saya jumpai dalam ayat ini. Beritahukanlah kepada mereka. Ini adalah suatu perintah Yesus kepada orang yang tadinya kerasukan roh jahat. Jadi kenapa kita harus memberitakan apa yang diperbuat Tuhan? Karena itu perintah Tuhan. Jadi yang namanya perintah, maka tidak bisa tidak sebagai umat, sebagai orang percaya kita belajar untuk melaksanakannya. Karena ketika kita melaksanakannya, itu berarti adalah bukti ketaatan kita. Bukan hanya dalam konteks ayat ini, bukan hanya kepada orang yang tadinya kerasukan roh jahat itu. Tapi sebelum Yesus meninggalkan murid-murid dan naik ke surga, dia memberikan apa yang namanya amanat agung. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa itu menjadi muridku. Jadi ini perintah Tuhan untuk kita memberitakan apa yang diperbuat Tuhan.
Bagi kita lebih khusus, hal yang paling penting, hal yang paling berharga dalam hidup kita adalah karya keselamatan yang Yesus buat, yang Yesus kerjakan di Bukit Golgota bagi penebusan dosa kita, sehingga salib memungkinkan kita manusia berdosa bisa memperoleh keselamatan. Salib memungkinkan surga bisa terbuka lebar bagi kita manusia berdosa. Ini yang harus diberitakan, ini yang harus kita saksikan kepada orang lain. Jadi kenapa kita harus memberitakan apa yang diperbuat Tuhan? Karena itu adalah perintah Tuhan bagi kita. Jadi tidak bisa tidak sebagai umat, sebagai orang percaya kita belajar dan berusaha untuk melaksanakannya, karena ini adalah perintah Tuhan bagi kita. Alasan kedua kenapa kita harus memberitakan apa yang diperbuat Tuhan. Ayat 20, orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Dan mereka semua menjadi heran. Bisa jadi keheranan mereka itu akhirnya membuat mereka percaya siapa Yesus ini. Karena dia berkuasa mengusir roh-roh jahat. Siapa Yesus? Sampai orang jahat orang yang kerasukan roh jahat ini pun mungkin sudah pergi kemana-mana, tapi tidak ada yang bisa menyembuhkan dia. Tapi hanya ada satu pribadi namanya Yesus Kristus yang bisa mengusir roh jahat keluar dari dia. Wajarlah kalau mereka menjadi heran. Dan bisa jadi keheranan mereka itu yang akhirnya membuka mata hati mereka. Dan akhirnya mereka mengenal siapa Yesus yang sesungguhnya ini. Siapa Yesus? Sampai dia bisa mengusir roh-roh jahat ini. Di sini kita melihat bahwa kenapa kita harus memberitakan apa yang diperbuat Tuhan bagi kita. Karena dengan pemberitaan itu orang bisa percaya kepada dia. Dengan kita memberitakan akan kebaikan Tuhan atas hidup kita, memberitakan akan mujizat Tuhan, kesembuhan yang Tuhan buat bagi kita, bahkan memberitakan karya penyelamatannya bagi kita, dengan harapan bahwa melalui pemberitaan itu akhirnya orang lain bisa tahu siapa Yesus, mereka bisa heran dengan Yesus, dan akhirnya mereka bisa mengenal dia, dan akhirnya percaya dan mengakui dia sebagai Tuhan dan penyelamat. Jadi kenapa kita harus memberitakan apa yang diperbuat Tuhan? Karena bisa dengan sarana itu, bisa dengan pemberitaan itu, orang akhirnya yang lain bisa percaya kepada Tuhan, dan akhirnya mereka bisa mengalami atau memperoleh keselamatan. Ini menjadi tugas yang sangat penting dan sangat mulia dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini, mengajar dan menasihati kami, memberitakan apa yang diperbuat Tuhan. Tolong kami untuk kami terus dan senantiasa memberitakan apa yang diperbuat Tuhan, karena itu adalah perintah Tuhan bagi kami. Karena dengan perbuatan itu, pemberitaan itu, orang lain bisa percaya kepada Yesus, bisa beriman kepada Dia sebagai Tuhan dan penyelamat, dan akhirnya memperoleh keselamatan. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa memberlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.